Hanya bisa mendukung teman yang membuat masalah. Sun Yanyan, apa yang kau katakan itu tidak benar. Qian tiba-tiba masuk ke ruang musik sambil tertawa, jika suka bernyanyi satu genre bukan berarti kau tidak bisa menyanyikan genre yang lain, kan? Tambah Qian. Semua orang yang ada di dalam ruang musik mengangguk setuju dengan pernyataan Qian. Yan, kenapa kau bisa ada di sini? Sue Yao kaget melihat Qian ada di sana. Qian tertegun sebentar. Qian yang awalnya hanya ingin mencoba mengikuti Qigui setelah kelas usai, ia penasaran kemana Qigui akan pergi, namun tidak disangka Qian malah melihat kejutan seperti ini. Qian bergegas membuat alasan untuk menjawab pertanyaan Sue Yao, oh itu aku dengar kau setiap hari datang ke sini untuk berlatih bernyanyi, jadi aku mau melihat kau latihan. Mendengar itu Sue Yao terharu, Qian kau benar-benar teman yang baik. Tidak seperti kakakmu itu, dia malah mendukung temannya untuk membuat masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan Kak Qi. Teriak Sun Yanyan yang jengkel atas perkataan Sue Yao, jelas-jelas kau yang. Qian berusaha menyela ucapan Sun Yanyan, jika kau terus-terusan berkata kalau Sue Yao mencuri lagumu, apakah kau punya buktinya? Betul itu, kalau hanya omong kosong mana kita tahu kau berbohong atau tidak. Semua orang di ruang musik membenarkan perkataan Qian. Sun Yanyan hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Bukti, mana ada buktinya, pikir Sun Yanyan. Sun Yanyan menulis lagu seorang diri, dan dia berniat untuk menunjukkan ke orang-orang setelah lagunya selesai, ia berharap akan mendapat saran dan masukan dari orang-orang yang mendengarkan lagunya dan ia akan segera merevisinya setelah itu. Sehingga memang tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya bernyanyi. Melihat Sun Yanyan yang terdiam Qian tersenyum, dan berkata, Sun Yanyan, kami semua tahu kalau kau ingin menang audisi itu, tapi kalau kau sampai mencuri lagu orang lain itu sudah keterlaluan. Anggota lainnya ikut menyauti, betul itu Yanyan, akhir-akhir ini kau terlalu tertekan. Minta maaflah kepada Sue Yao. Sue Yao melambaikan tangannya, tidak usah dia minta maaf padaku, beritahu saja padanya jangan sampai menggangguku lagi nanti. Mendengar semua orang berbicara begitu Sun Yanyan hanya bisa menggigit bibirnya. Saat dia berada dalam kebingungan, suara Qigui dengan tenang masuk ke telinganya, mana naskahmu? Naskah, mata Sun Yanyan pun tiba-tiba bersinar. Aku punya naskahnya, Sun Yanyan berteriak, dia mendorong Sue Yao dan berjalan menuju lokernya. Klub musik ini memang mempunyai loker pribadi untuk setiap anggotanya, sehingga barang-barang yang sulit untuk dibawa pulang dapat disimpan di loker masing-masing anggota. Anggota klub yang lainnya mulai berjalan mengikuti Sun Yanyan. Qian yang berjalan paling belakang melihat ekspresi Sue Yao yang tampak tersenyum sembari menaikkan alis dengan wajah yang mengejek. Qian yang melihat ekspresi Sue Yao menjadi sangat lega. Pada saat yang sama Sun Yanyan sedang berusaha membuka lokernya. Seketika apa yang ada di dalam loker itu dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Kosong. Di dalam kotak kecil itu tidak ada apa-apa. Mata Sun Yanyan terkejut. Semua orang di sana melihat Sun Yanyan dengan pandangan yang aneh, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa tapi mata mereka menunjukkan segalanya. Bagaimana bisa, Sun Yanyan dengan kebingungan masih meraba-raba ke dalam loker, ini tidak mungkin terjadi. Tadi pagi sebelum aku pergi ke kelas ingat jelas menaruh catatanku ke dalam loker. Ujar Sun Yanyan lagi. Sudahlah Sun Yanyan, tidak usah berpura-pura lagi, kau membuang-buang waktu semua orang di sini. Sue Yao menyeringai dan menimpali lagi, waktu semua orang di sini sangatlah berharga. Lalu Sue Yao mengambil catatan tebal dari dalam tasnya, agar kau tidak mengelak lagi, akan kutunjukkan naskahku. Ucapnya. Sue Yao meletakkan naskah lagu itu di atas meja sebelahnya, anggota lainnya pun mengerubungi naskah itu. Mereka semua orang musik, dengan melihat sekali saja mereka bisa tahu. Naskah lagu itu ada banyak sekali, tapi setiap naskah ada coretan-coretan yang menunjukkan adanya perubahan dan modifikasi naskah. Setiap coretan itu masuk akal dan cocok dengan hasil akhir lagunya. Sun Yanyan juga melihat naskah lagu itu, kedua matanya pun memerah. Bab 47 ini naskah laguku. Sun Yanyan mengambil naskah lagu itu dan berkata lantang, ini naskah laguku. Kau yang mencuri naskahku dan menjadikannya milikmu. Bahkan coretan dan kata-kata yang salah di sana-sini sama persis dengan punyaku. Setelah Sun Yanyan berbicara tidak ada seorang pun yang bersuara. Bahkan anggota lain yang biasanya berhubungan baik dengannya menatap Sun Yanyan dengan perasaan aneh. Sun Yanyan, kalau kau terus begini kau sungguh menyebalkan. Ucap Sue Yao sembari menyeringai ke arah Sun Yanyan. Yanyan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kau cukup minta maaf dan masalah akan selesai. Ujar salah satu anggota klan. Sun Yanyan kembali berkata dengan lantang, tidak. Kalian lihat ini, aku akan mengubah bagian ini karena... Sun Yanyan menjelaskan dengan rinci alasan dari perubahan-perubahan yang akan dia lakukan. Orang-orang yang mendengarnya pun menatap Sue Yao sedikit ragu. Penjelasan serinci itu sudah pasti hanya penulis aslinya yang bisa melakukannya.
Setelah Sun Yanyan selesai menjelaskan naskah yang ditulisnya, dia menatap tajam ke arah Sue Yao. Dia tidak percaya semua ini, bisa-bisanya Sue Yao mencuri idenya. Sue Yao jelas sedikit tertegun dan berusaha mencari-cari alasan, tapi perkataan yang keluar dari bibirnya tidak seberapa masuk akal jika dibandingkan dengan penjelasan dari Sun Yanyan, dan ada beberapa penjelasan yang terkesan sangat kaku dan dibuat-buat. Mata Sun Yanyan pun mulai berbinar dan hendak berbicara. Ketika Sun Yanyan ingin berbicara tiba-tiba Qian menyela dengan senyuman. Perubahan bisa terjadi karena berbagai alasan, selagi bisa dihubungkan dengan benar pasti masih bisa masuk akal. Tapi kalau tulisan tangan, apa bisa dipalsukan? Anggota lainnya mengangguk-angguk setuju mendengar itu, benar juga yang dikatakan Qian. Sun Yanyan kembali tertegun. Sue Yao menatap Sun Yanyan dan berkata dengan nada mengejek, Sun Yanyan, kalau kau memang benar-benar menginginkan lagu ini, aku tidak keberatan kalau kita menyanyikan lagu yang sama saat audisi nanti. Lagu itu sudah jelas lagu yang ditulis oleh Sun Yanyan. Dengan sangat bersusah payah, Sue Yao tidak hanya mencurinya, tapi dia juga memamerkan itu di depannya. Tapi Sun Yanyan juga tidak punya cukup bukti. Hingga akhirnya Sun Yanyan tidak tahan lagi, dia membalikkan badan dan berlari tanpa menoleh ke arah belakang. Oh, dia sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Sue Yao berbicara dengan nada menyindir, ini. Qi Gui tiba-tiba membalikkan badan dan menatapnya dengan dingin. Matanya yang seperti aprikot itu terlihat gelap dan tidak bercahaya sama sekali. Melihat itu Sue Yao merasakan merinding di sekujur tubuhnya, semua kata-kata yang ada di bibirnya tidak berani dia ucapkan. Suara Qi Gui sangat tenang, tapi mengisyaratkan keadaan dingin yang tajam. Kau benar, tidak peduli seberapa kejam kau melakukan sesuatu, tapi kemampuan seseorang tidak akan bisa dicuri. Semua orang di sana terdiam mendengarnya, termasuk Qian, tidak ada seorang pun yang berani untuk berdiri dan melawan Qi Gui. Sampai beberapa waktu setelah Qi Gui pergi barulah ada satu orang yang menghela nafas dan berani membuka bibirnya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja ia saksikan? Melihat itu Qian hanya bisa menggigit bibirnya dan menatap ke arah Qi Gui yang pergi dengan mata yang nanar. Qian mencoba merendahkan tatapan matanya dan mulai berbisik, semuanya, aku minta maaf. Kakakku juga pasti sudah merasa dibohongi oleh Sun Yanyan dan lagi mungkin saja dia juga merasa kalian mengolok-olok dia, aku sungguh minta maaf atas namanya. Kata-kata yang membuat orang-orang yang ada di sana mulai merasa benci pada Qi Gui. Sue Yao berkata dengan tegas, Cih, memang orang yang sama-sama tidak baik mudah sekali berkumpul. Asteris. Dengan bantuan Xin Gu, Qi Gui akhirnya bisa menemukan Sun Yanyan. Di sekitar Sun Yanyan terlihat ada pengawal lain yang memperhatikan dia, saat melihat Qi Gui telah datang, mereka memberikan salam padanya dan kembali bersembunyi. Qi Gui berjalan menuju Sun Yanyan. Sun Yanyan terlihat sedang duduk di anak tangga, dengan wajah yang tersembunyi di antara lututnya, jelas terlihat dia sedang menahan tangisannya agar tidak semakin menjadi-jadi. Qi Gui tidak mengatakan apapun, dia hanya mengambil 2 lembar tisu dan memberikannya pada Sun Yanyan. Sun Yanyan hanya sedikit mendongakkan kepalanya, saat mengambil tisu dari Qi Gui dengan tangan yang bergetar. Qi Gui hanya diam menemaninya di sana tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah lama menangis Sun Yanyan akhirnya mengangkat kepalanya dan mulai bertanya dengan suara seraknya sehabis menangis, Kak Qi, apa menurutmu aku bodoh? Qi Gui heran dengan pertanyaan itu. Sun Yanyan berkata dengan sedikit terseduh-seduh, sudah tahu naskah lagu itu sangat penting, tapi aku malah menaruhnya di klub yang orang bisa keluar masuk dengan mudahnya. Sama saja aku memberi kesempatan kepada Sue Yao untuk mencuri naskahku. Qi Gui menjawab dengan suaranya yang tenang, aku hanya berpikir kau pasti sangat mempercayai teman-temanmu di klub musik. Bab 48 Liu Hai di sini. Sun Yanyan tertegun. Wajahnya penuh dengan air mata, dengan matanya yang merah dia menatap Qi Gui. Kenapa? Apa aku salah bicara? Qi Gui menolehkan kepalanya. Sun Yanyan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras dan segeralah ia memeluk Qi Gui, kau benar-benar orang yang sangat hangat. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, ucapnya sambil menahan tangis. Qi Gui mendorong Sun Yanyan yang akan memeluknya, iya, tapi jangan usapkan ingus dan air matamu padaku. Sun Yanyan masih tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi. Qi Gui yang merasa iba melihat wajah menyedihkan itu kembali memberikan Sun Yanyan tisu. Sun Yanyan mengusap air matanya dengan tisu yang masih di genggamannya, dia menundukkan kepala dan bercerita, Sue Yao dari dulu selalu bersaing denganku sejak kita mulai masuk kuliah, tapi dia tidak pernah bisa sebanding dengan aku tidak menyangka, demi menang dia bisa melakukan hal keji semacam itu. Qi Gui hanya terdiam mendengar ucapan Sun Yanyan, namun dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetikkan sesuatu. Sun Yanyan masih sedikit terisak, tapi setelah menahan beberapa saat dia akhirnya tidak sanggup menahan tangisannya lagi, semuanya sudah berakhir, aku sungguh bodoh. Tidak, masih ada waktu. Qi Gui menangkan. Sun Yanyan menatap Qi Gui dengan senyuman buruknya, bahkan lebih buruk daripada tangisannya saat itu, hanya tersisa 3 hari sebelum audisi, aku tidak bisa menulis lagu sebagus lagu yang dicuri itu hanya dalam waktu singkat.
Bagaimana kalau kau minta pendapat ke Liu Hai? Qi Gui memberi saran. Su Nianian tersenyum sedih, tidak masalah kalau bisa mendapatkan saran dari Liu Hai, permasalahannya adalah orang sebesar dia mana mau meluangkan waktunya yang berharga itu untuk mengajariku. Qi Gui menjawab, tidak apa-apa, aku sudah bilang padanya, katanya dia. Bersedia. Kemudian dia melihat Qi Gui sedang mengangguk ke arah ponselnya, aku sudah mengirimkan kontak Liu Hai ke WeChat-mu, kirim permintaan pertemanan saja ke dia. Ucap Qi Gui. Su Nianian yang melihat ekspresi serius Qi Gui merasa bertanya-tanya, meskipun dia berpikir itu tidak mungkin terjadi, tapi jantungnya tetap saja berdegup kencang. Sebenarnya dari dulu dia merasa kalau Qi Gui itu orang yang sangat misterius. Jangankan hal yang lain, bahkan temperamen Qi Gui terkadang tidak bisa diatasi oleh orang-orang biasa di sekitarnya. Sehingga meski dia terlalu banyak berpikir, mungkin saja, mungkin, Qi Gui benar-benar kenal dengan Liu Hai. Pikir Su Nianian. Dengan tidak sabar Su Nianian membuka kontak yang baru saja dikirim oleh Qi Gui. Su Nianian melihat foto profil Pikachu yang sangat imut di kontak itu, bahkan nama WeChat-nya pun sangat imut, Liu Hai di sini. Sebenarnya dia tidak benar-benar terlalu banyak berharap. Namun hatinya menjadi sedikit lebih tenang sekarang. Su Nianian pernah melihat Liu Hai mengikuti suatu acara TV, dia menunjukkan foto profil WeChat-nya yang bergambar piano dengan suasana yang artistik, namanya juga sangat profesional, hanya Liu Hai saja. Kontak lelaki yang baru saja dikirim oleh Qi Gui ini pasti tidak paham bagaimana Liu Hai, maka dari itu dia tidak bisa bermain peran dengan baik. Pikir Su Nianian dengan menghela nafas. Lagi pula Qi Gui kan juga tidak paham tentang hal ini. Imbuhnya. Su Nianian berpikir karena Qi Gui ingin menghiburnya, sehingga Qi Gui berusaha mencari orang yang mirip dengan Liu Hai, dengan cara yang seperti ini, Su Nianian dapat menjadi lebih bahagia. Su Nianian tidak mau membongkar hal itu, namun ia tetap mengirimkan permintaan pertemanan kepada Liu Hai yang dianggapnya palsu. Orang yang dianggap Liu Hai palsu itu seperti penjaga ponsel, begitu Su Nianian mengirim permintaan pertemanan, detik berikutnya pria itu langsung mengirimkan pesan, kau temannya Qi Gui, ya. Hai, aku Liu Hai. Kalau ada masalah tentang musik jangan sungkan-sungkan bertanya padaku ya. Nada bicaranya, tidak menggambarkan seorang master sama sekali. Pikir Su Nianian. Su Nianian semakin yakin kalau orang ini adalah Liu Hai palsu, hingga dia tidak kuasa menahan tangisannya, Kak Qi. Belum sempat dia menangis, dia mendengar suara datar Qi Gui, kau punya dua pilihan. Bab 49 kau pikir aku gampangan. Su Nianian tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Qi Gui. Kau mau terus menangis di sini dan dilihat oleh semua orang, atau kau bangkit menulis lagu lagi, dan menunjukkan kepada Sue Yao bagaimana orang yang kuat sesungguhnya. Qi Gui melanjutkan perkataannya. Su Nianian yang masih dalam kebingungan menjawab, tidak bisa, aku. Qi Gui menatap Su Nianian dengan sepasang mata aprikotnya yang terlihat tenang tapi penuh dengan energi yang tidak bisa dihindari oleh orang yang melihatnya. Apa ada yang bisa lebih buruk dari situasimu sekarang? Tanya Qi Gui. Mendengar kalimat itu Su Nianian merasa seketika terbangun. Dia merasa apa yang dikatakan Qi Gui ada benarnya, dia saat ini ada di titik terendahnya, lalu mau serendah apa lagi dia akan terjatuh. Kak Qi, terima kasih. Aku akan mulai cari inspirasi sekarang. Su Nianian memeluk Qi Gui sekali lagi dan pergi berlari meninggalkannya. Xin Gu yang sedang berada di sekitar sana menatap punggung Su Nianian dan berbicara dengan ragu, Kak Qi, Sue Yao. Lupakan, Qi Gui menjawab dengan lemah. Qi Gui merasa membayar perbuatan Sue Yao itu adalah tugas Su Nianian. Dia hanya perlu membantu Su Nianian untuk bisa bangkit lagi. Pada malam itu setelah Qi Yan pulang ke rumah, dia secara tidak sengaja membuka percakapan ketika seluruh keluarga sedang berkumpul menikmati makan malam bersama. Kakak dulu pernah tidak lulus SMA, dan dia juga pernah kuliah sebelumnya. Dia pernah kuliah. Zhao Yuexiu bertanya-tanya, dia kuliah di mana? Bagaimana kau bisa tahu? Qi Yan lalu menceritakan kejadian yang terjadi di kelasnya hari itu, meskipun aku tidak tahu alasan kenapa kakak keluar dari kampus, tapi kemampuan dasarnya sangatlah mumpuni, ucap Qi Yan menjawab pertanyaan ibunya. Apa yang bisa dibanggakan dari pernah putus kuliah? Zhao Yuexiu memotong kalimat Qi Yan dan melanjutkan, aku akan tanya dia apa yang sebenarnya terjadi. Zhao Yuexiu berpikir bahwa bagaimana kalau Qi Gui keluar dari universitas karena hal yang buruk, dan jika semua orang tahu hal itu bisa mempengaruhi Yan Yan dan Ming Kun. Ketika Qi Gui sampai di rumah, robot Xiao Gui keluar dari kamar mendatangi Qi Gui, dia memberi salam dengan sangat elegan. Selamat datang kakak periku yang imut dan cantik. Sepertinya kemampuan memuji Xiao Gui telah ditingkatkan. Dia membiarkan Xiao Gui kembali mengurus pekerjaannya, sedangkan ia pergi ke dapur untuk memasak makanan. Sesaat setelah Qi Gui memasak di dapur ia mendengar ponselnya berdering dan segera ia memeriksa layar ponselnya itu. Nomor telepon itu muncul di layar ponselnya dan terdeteksi dengan otomatis sehingga dia tahu bahwa itu adalah nomor telepon dari keluarga Qi. Setelah memikirkan berbagai macam pertimbangan dia akhirnya memutuskan untuk mengangkat telepon itu.
Segera suara penuh amarah Zhao Yuexiu terdengar jelas di telinga Qigui. Qigui, kau pernah putus kuliah. Bagaimana nenekmu mendidikmu sampai kau jadi orang yang seperti ini? Tanyanya tiba-tiba dengan nada amarah. Mendengar kalimat itu tatapan Qigui berubah menjadi dingin. Dia segera mematikan kompor dan menyandarkan punggungnya. Di pemukiman tua ini lampu jalan yang ada di bawah rumah sudah rusak sehingga terlihat sangat gelap di luar jendela. Qigui menatap keluar jendela itu dengan tenang, retina matanya seakan diisi oleh kegelapan dari luar jendela. Jari-jari tangannya dengan ringan mengetuk-ketuk meja di hadapannya, sambil menjawab teleponnya, Anda pikir saya orang seperti apa? Kau, Zhao Yuexiu menjawab dengan terbata-bata. Suara Qigui masih tetap dingin dan tenang, namun mengapa Zhao Yuexiu begitu merasa tertekan? Qigui kembali berkata datar, Zhao Yuexiu, aku telah sopan kepadamu, apa kau pikir aku orang yang gampangan? Mendengar Qigui memanggil namanya dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan berkecamuk di dalam hatinya. Sebelum Zhao Yuexiu sempat membalas perkataannya, Qigui kembali berkata, untuk terakhir kalinya aku ingatkan, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak melawanmu karena aku telah berjanji untuk memperkuat diriku sendiri dan menjadi orang yang baik. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menutup telepon itu. Qigui sama sekali tidak ingin mendengarkan jawaban dari Zhao Yuexiu, dia hanya ingin memperingatkan Zhao Yuexiu untuk tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain Zhao Yuexiu masih menggenggam teleponnya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qian yang saat itu melihat seperti ada yang salah dengan ibunya, sesaat ibunya melakukan panggilan telepon, lantas bertanya dengan hati-hati, Ma, ada apa? Di meja makan terlihat Qi Changjing dan Qi Mingkun juga mulai penasaran akan hal itu dan mereka meletakkan alat makannya masing-masing. Zhao Yuexiu hanya mengernyitkan keningnya dan tetap tidak bicara apa-apa, dia merasa Qigui barusan seperti memiliki aura yang tidak bisa dijatuhkan. Bab 50 Dasar Fans Palsu. Dia menertawakan pikirannya sendiri. Itu hanyalah ancaman dari seorang preman kecil, bisa jadi karena dia terlalu lelah akhir-akhir ini sampai bisa mempunyai pemikiran yang menggelikan seperti itu. Rumah keluarga Su. Setelah Sun Yanyan menidurkan ibunya, dia kembali ke kamarnya sendiri, duduk di mejanya, mengambil satu buku catatan baru, mengenakan earphone di telinganya, dan mulai mendengarkan lagu-lagu Liu Hai untuk mendapatkan inspirasi. Dia terus duduk seperti itu semalaman. Keesokan paginya saat matahari mulai terbit Sun Yanyan melamun melihat keluar dari meja kamarnya. Dia mulai merenggangkan otot punggungnya dan melihat buku catatan di atas meja. Dalam satu malam dia sudah menulis dan mencoret-coret abis hingga setengah buku catatan. Lagu yang baru saja ia tulis juga sudah hampir terbentuk. Sun Yanyan segera merapikan skor musik di mejanya, dia lalu memeriksa waktu di ponselnya, ternyata ada pesan yang masuk di WeChat, ternyata itu pesan dari Liu Hai palsu yang kemarin. Apa ada yang perlu aku bantu? Tanyanya. Sun Yanyan terlalu berkonsentrasi menulis lagu semalaman sampai tidak menyadari ada pesan masuk ke ponselnya, setelah membaca pesan itu hatinya menghangat. Meskipun orang ini palsu, setidaknya ia memberi semangat yang tulus. Sun Yanyan mulai memfoto catatan lagu dan mengirimkannya ke orang itu. Dia tidak benar-benar menginginkan sebuah saran, hanya saja dia tidak ingin mengecewakan Qigui dan orang ini. Setelah selesai mengirim foto itu dia tidak menunggu jawaban, ia langsung mandi dan membuat sarapan untuk dia dan ibunya. Sesaat setelah dia menunggu ibunya menghabiskan sarapannya dan bersiap pergi ke kampus, dia melihat ternyata sudah ada balasan dari si Liu Hai palsu ini. Liu Hai mengomentari draft pertama dari lagunya. Sun Yanyan awalnya tidak menganggapnya serius, tapi setelah dia membaca komentar-komentar itu dia langsung berkonsentrasi penuh. Setiap saran yang diberikan Liu Hai sangat akurat, ada beberapa saran untuk perbaikan yang bahkan bisa digunakan untuk menyatukan seluruh lagu. Segera Sun Yanyan pergi ke kampus, dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Qigui, Kak Qi, orang yang kemarin itu, meskipun bukan Liu Hai, tapi semua saran yang diberikan sangat berguna. Apa dia seorang ahli musik juga? Qigui berhenti memandangi ponselnya dan menatap Sun Yanyan bingung. Dia memang Liu Hai, jawabnya. Sun Yanyan tertawa lalu berkata, aku sudah tidak sedih, kau tidak perlu menghiburku lagi. Lagi pula aku tidak peduli dia Liu Hai atau bukan, dengan saran-saran profesionalnya itu dia sudah menempati nomor kedua di hatiku setelah Liu Hai. Apa yang membuatmu berpikir itu bukan Liu Hai? Qigui bertanya. Sun Yanyan mulai berpikir bagaimana dia bisa tahu kalau itu bukan Liu Hai yang asli, aku ini fans paling loyal, bagaimana mungkin aku tidak menyadari perbedaan yang sangat jelas itu. Jawabnya, mendengar itu Qigui hanya terdiam dan kembali melihat pesan masuk di ponselnya. Qigui, siapa jenius yang kau kenalkan padaku itu? Musik yang dia kirimkan padaku pagi ini sungguh luar biasa. Meskipun secara teknik dia masih kurang, aura dari musik itu sendiri tidak tergantikan. Orang sejenius itu jika dipoles terus-terusan pasti bisa jadi seorang master yang setara denganku. Benarkah dia sungguh memujaku? Apa menurutmu dia akan setuju jika kuundang dia untuk jadi muridku? Dasar fans palsu, ujar Qigui dalam hati. Sun Yanyan terlalu bersemangat sampai tidak peduli bahwa Qigui belum menjawab ucapannya.
Dia terlalu bersemangat untuk mulai mengubah lagunya sesuai saran dari Liu Hai. Sehingga Ci Gui tidak ingin mengganggunya. Setelah pulang dari kampus, Ci Gui baru mengingat kalau bahan makanan di kulkasnya akan segera habis. Dia lalu meminta Xin Gu untuk memarkirkan mobil di dekat swalayan karena Ci Gui ingin berbelanja beberapa kebutuhan makanan. Saat dia membawa belanjaannya pulang, kebetulan sekali dia berpapasan dengan Fu Xi yang juga baru saja pulang. Selanjutnya bab 51 talenta itu tidak bisa dicuri.